Nama saya Anur Erawati. Usia saya 80 tahun lebih. Selama 15 tahun pertama jadi ibu rumah tangga, khusus mengurusi anak-anak. Kami pindahan dari kota kecil di Pangkalan Brandan. Karena background saya memang seni rupa ya. Aku buka sanggar, tapi sanggar saya bukan mengajar menggambar, tapi membangun kreativitas. Jadi anak itu boleh menggambar sesukanya. Saya juga bilang, rumput gak usah hijau, menurut fantasi kamu apa warnanya. Dan anak-anak itu ternyata sangat menikmati. Sampai yang ikut itu sekitar 50, akhirnya saya kewalahan. Waduh, banyak banget ini anak-anak. Ya udah, tapi gak apa-apa. Sampai sekarang beberapa jadi arsitek dan sampai sekarang mereka masih ingat Tante Anur dulu yang ngajari kita gambar. Di sana ada seniman batik yang datang dari Jogja, demo gitu ya. Aku juga praktek. Mungkin itu juga salah satu motivasi saya untuk tertarik sama batik. Mereka juga ngajari batik modern lah, bukan tradisional. Sesudah 15 tahun kami pindah ke Jakarta karena saya juga pernah merasakan perjuangan kuliah. Jadi saya kepengen punya identifikasi diri. Kebetulan di majalah Gria Asri itu terbit tahun 84. Saya ikut dari awal, dari ide awal. Ini majalah interior belum ada. Bekerja di majalah Gria Asri sampai 30 tahun lebih ya, sampai pensiun. Tante cari kesibukan lain. Aku enjoy. Di antaranya mungkin nyulam, terus batik itu. Ya prosesnya aja, tidak didesain dulu, gak digambar, tapi kita menikmati kegiatan itu. Dan lagi, Tante kan udah 80 tahun, kita itu tangan kita itu udah kadang-kadang kaku. Nah itu untuk orang tua, kalau saya boleh kasih saran ya, latihan tangan itu harus dilatih supaya tidak kaku. Apakah nyulam, apakah hasilnya bagus atau kurang bagus, terserah. Pokoknya kegiatan itu manfaat untuk diri kita. Dan yang penting kita menikmati, kita senang gitulah. Terus ada batik itu juga macam-macam tekniknya. Ada batik yang dari pewarnaan alami, ada yang batik cat tekstil ya, yang impor. Nah itu semua tekniknya macam-macam, tapi saya pilih yang mudah. Jadi tepung batik itu kita kasih seperti cat air biasa. Karena pada prinsipnya batik itu untuk menahan cat supaya tidak keluar. Tapi saya lihat pembatik tradisional di sini pakai canting yang begitu sederhana. Dan saya coba itu risiko netesnya itu gede. Itu luar biasa. Saya senang tanaman, terus alam, ikan-ikan di bawah laut itu aku senang sekali gitu ya. Tapi saya pernah nyoba gambar masjid, manusia, gambar gedung, tidak jadi semua. Karena semuanya itu membutuhkan detail. Nah, paling kesel Tante kalau The Block itu nyoba pakai sendok dipanasi, keras sedikit bolong. Rusak. Kan kain batik itu tidak seperti kain drill ya, gak terlalu tebal ya, seratnya itu tertentu. Karena itu untuk supaya tahan, di belakangnya saya kasih triplek yang tipis. Triplexnya jangan sampai triplex yang basah karena bisa jamur. Paling senang mewarnai, waktu mewarnai. Karena kan waktu mewarnai kita tidak memikirkan bentuk lagi. Kan bentuknya sudah ada. Sekarang kan batik nggak cuma di Jawa, ada batik Palembang, ada batik motif-motifnya ya diambil dari
Kalimantan, dari seluruh daerah di Indonesia. Kalau batik itu memang dibagi dua. Jadi batik Jogja, Solo tradisional dan pesisiran. Pesisiran itu yang Pekalongan, Jakarta, yang lain-lain di luar itu. Biasanya ada pengaruh dari Cina, dari Eropa. Motif-motifnya udah lebih modern. Kalau yang tradisional itu semua motif itu mengandung simbol. Katanya kalau orang Jawa itu kalau menikah orang tuanya harus pakai sidomukti atau teruntum. Sidomukti itu artinya bahagia terus, mukti terus. Kalau teruntum itu motifnya itu latar belakang hitam, terus kayak ada bunga-bunga, kayak geometris bunga-bunga. Itu semua teratur, itu menggambarkan bahwa hidup itu akan teratur. Gitulah. Jadi motif-motif Jawa itu mengandung falsafah semua. Ada parang rusak, terus ada batik namanya kawung yang bulat-bulat, itu semua ada artinya. Batik Indonesia luar biasa, nggak ada yang menyaingi.